Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Jamber. Kita lanjutkan sekarang kita pada pembelajaran 2 halaman 61 ya. Nah, ini adalah playlistnya ya. Dengan menggunakan playlist maka pembelajaran bisa didapatkan secara urut dan runtut gunakan playlist ini. Linknya ada di kolom deskripsi di bawah, di atasnya kolom komen ya. Apabila linknya tidak bisa dipakai karena link itu efektif untuk komputer atau laptop ya, untuk HP, masuk saja ke channel dan cari playlistnya kelas 6 buku tematik. Jadi ini komplit ya. Ada 114 video, ini adalah video ke 115. Kita langsung bahas. Apakah kamu pernah mendengar nama Bagong Kussudiardja? Wah, ini kalau Pak Ali jelas. Jelas pernah ya. Beliau ini adalah seorang seniman. Siapa itu? Beliau adalah seorang tokoh seni tari Jawa, gitu. Nah, beliau mempunyai sanggar tari di Yogyakarta. Beliau menciptakan banyak karya tari. Beliau juga memimpin pertunjukan tari, ya. Nah, ini Bagong Kussudiardja. Bapak Bagong Kussudiardja merupakan seorang seniman serbabisa. Ya, beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 9 Oktober 1928. Beliau sempat menimba ilmu di Akademi Seni Rupa Indonesia atau ASRI Yogyakarta pada 1954. Pada tahun 1957, beliau belajar koreografi tokoh tari modern Martha Graham di New York, Amerika Serikat. Pak Bagong merintis karir di dunia seni sebagai penari Jawa klasik. Setelah belajar di sekolah tari Credo Beksa Wiromo, pimpinan Pangeran Tejokusumo. Ya, nah ini beliau ya. Selama bertahun-tahun menimba ilmu, Pak Bagong berkembang menjadi sosok yang selalu berkreasi. Banyak ide yang diwujudkan dalam bentuk tari-tari klasik. Bahkan di mata seniman Indonesia, Pak Bagong dijuluki sebagai begawan seni. Loh ya, begawan seni. Ya, dulu sering keluar di dunia dalam berita begawan seni kita. Maklum, selain menekuni dunia tari, puisi, seni lukis, dan seni patung, Bapak Bagong juga aktif merintis seni batik kontemporer. Nah, jadi serba bisa. Pokoknya ada dan seni gitu aja. Wah. Pada 5 Maret 1958, Pak Bagong mendirikan pusat pelatihan tari Bagong Kussudiardja. Tepat 20 tahun kemudian ia membangun padepokan seni yang ruang lingkupnya lebih luas, mencakupi tari, ketoprak, karawitan, dan sinden. Sejumlah karya juga pernah dipentaskan di beberapa negara atas kesenian terhadap dunia seni. Pak Bagong mendapat anugerah karya cipta Putra Bangsa dan penghargaan dari Sri Paus Paulus ke-6. Ya. Namun pada Selasa 15 Juni 2004, Pak Bagong Kussudiardja meninggal dunia. Jenazah koreografer kondang berusia 76 tahun ini disemayamkan di Padepokan Tari Bagong Kussudiardja dan dikebumikan di Dusun Sembangun, Gunung Sempu, Kasihan, Kabupaten Bantul. Tuliskan informasi-informasi penting mengenai Pak Bagong Kussudiardja dalam teks bacaan Bagong Kussudiardja. Ya, beliau adalah seniman serbabisa. Serbabisa, ya. Beliau dijuluki begawan seni. Beliau dijuluki ya, jadi di sini beliau dijuluki begawan seni. Ya, beliau dijuluki begawan seni. Begawan seni. Ya, beliau mendapat penghargaan. Pak Bagong mendapat anugerah karya cipta Putra Bangsa. Ya, Pak Bagong mendapat ya penghargaan ya
penghargaan atau anugerah ya, karya cipta putra bangsa. Ya, anugerah saja biar sama dengan ini ya, anugerah karya cipta putra bangsa. Ya, anugerah karya cipta putra bangsa. Dan nah ini penghargaan dari Sri Paus Paulus VI dan penghargaan dari Sri Paus Paulus VI. Cari informasi mengenai judul-judul karya seni cipta tari ya, ciptaan Pak Bagong Kussudiardja. Nah ini Pak Ali sudah bikin catatan, ada layang-layang ya, yang diciptakan tahun 1954. Kemudian budaya, ada yapong ya, ada yapong. Ya, saya pilih yang pendek-pendek aja. Ada Wira Pertiwi. Kemudian ada batik, ada keris, dan reog. Ya, masih banyak yang lain ya. Cuman ini sengaja dipilih yang pendek-pendek saja. Carilah informasi mengenai tokoh tari di daerahmu, baik seorang pencipta tari, penari, atau pemimpin sanggar tari. Ya, kalau di Surabaya misalnya ya, pemimpin sanggar tari di Surabaya, coba ya kita browsing ya. Saya tadi sempat browsing di sini, karena di Surabaya itu ada tokoh yang sangat terkenal ya di dunia seni, Cak Durasim. Tapi setelah saya ini lebih ke ludruk ya, lebih ke ludruk, seni peran ya. Coba ini seni peran. Kita coba tokoh seni tari Remo gitu ya, tokoh seni tari Remo. Pejuang seniman yaitu Pak Santik asal Desa Gulo. Wah, sejarah Remo ya. Karena Pak Ali ini di Surabaya ya, kita mencari yang di daerahnya ya. Ya, di sini sebagai contoh. Ya, ini tari Remo ya, digagas oleh seniman pejuang ya, seniman pejuang dan pejuang seniman ya, yaitu Pak Santik asal Desa Gudo ya, Cak Culike dari Desa Pandanwangi Ndiwe, ini Jombang ya, dan Cak Bulawi yang orang Ceweng, ini Jombang juga Ndiwe. Ketiga tokoh inilah yang membidani tarian Remo sebagai pembuka pertunjukan ludruk. Nah, ya, jadi ada 3 orang ya, dan semuanya dari Jombang ya. Tari Remo ini adalah salah satu tari kebanggaan Jawa Timur ya, asalnya dari Jombang ya, kita catat ya. Tari Remo ya, di tokoh tari daerah saya ya, karena Pak Ali di Surabaya, tokoh tari Remo ya, tokoh penggagas ya, tokoh penggagas tari Remo adalah ya, kita baca di sini ya, beliau adalah seniman pejuang dan pejuang seniman ya, seniman dan seorang pejuang juga, dan memperjuangkan nasib seniman maksudnya gitu ya. Pak Santik ya, Cak Culike ya, Pak Santik, Cak Culike, Pak Santik ya, dari mana ini? Dari Gudo. Gudo ini Jombang juga, dari Gudo.
Ya, kalau orang Jawa asli bacanya bukan gudo tapi nggudo ya. Cak Culika dari Pandanwangi, ya, desa Pandanwangi. Dari Pandanwangi, desa ya. Itu juga desa Pandanwangi. Dan satu lagi yang dari Ceweng tadi ya. Oh, dari Ndiwek ya. Pandanwangi Ndiwek ya, dan Cak Bulawi dari Ceweng Ndiwek juga. Ya, ini Pandanwangi Ndiwek. Ya, dan Cak siapa ya tadi yang terakhir tadi? Cak Bulawi dari Ceweng Ndiwek. Cak Bulawi dari Ceweng Ndiwek. Ya, tulisannya Diwek tapi kita sebagai orang dekat Jombang ya, rumahnya Pak Ali juga dekat Jombang, Ndiwek bacanya. Kerjakan tugas di atas bersama kelompokmu, jika sudah selesai presentasikan ya. Nah, untuk melengkapi informasi ini Pak Ali dapatkan dari ini ya, dari Google, bisa dibaca sendiri, dilengkapi sendiri ya. Pak Ali ngambil dari LBH Sukma Tritunggal ya. Masih banyak ya, dari Wikipedia rasanya juga ada. Oke. Nah, ini adalah tari remo. Sejarah remo. Oke, kita akan lanjutkan ya. Kerjakan tugas di atas bersama kelompokmu, jika sudah selesai presentasikan di depan kelompok lain dan Bapak Ibu guru. Bapak Bagong merupakan seorang tokoh tari daerah ya. Tari daerah dapat diartikan secara tunggal, berpasangan atau kelompok. Berikut contoh-contoh tari daerah yang ditarikan secara berpasangan. Tari daerah berpasangan, terdapat berbagai jenis tari di Indonesia. Ada tari daerah, ada pula tari kreasi modern. Berdasarkan banyaknya penari yang menarikan, ada tari tunggal, tari berpasangan, dan tari kelompok. Ya, berdasarkan jumlah penari ya. Berikut beberapa contoh dari tari daerah berpasangan. Tari piring. Tari piring merupakan tarian yang berasal dari daerah Minangkabau, Sumatera Barat. Pada zaman dahulu tari piring dipentaskan saat panen sebagai ungkapan rasa gembira dan syukur. Sesuai dengan perkembangan zaman, saat ini tari piring dipentaskan pada acara-acara penting seperti acara pernikahan. Tari piring dibawakan dalam bentuk tali pasangan putra dan putri yang terdapat dalam sebuah kelompok pementasan. Ya, jadi menariknya sambil bawa piring. Ya, dan ini nggak kasih perekat ya, memang benar-benar keterampilan ya, agar piringnya nggak jatuh. Tari Serampang 12. Tari Serampang 12 merupakan tari yang terkenal dari daerah Melayu seperti daerah Sumatera Utara, Melayu Deli, Sumatera Barat, Ranah Minang, dan Riau Pekanbaru. Tari Serampang 12 merupakan tari pergaulan yang ditarikan secara berpasangan, sejenis atau putra dan putri. Tari Serampang 12 diciptakan oleh Sauti pada tahun 1940-an. Tari Serampang 12 terdiri dari 12 pola gerak, pola edar, dan tata urutan yang didasari oleh gerakan yang ada dalam tari Melayu, seperti tari Mainang, tari Ronggeng Melayu, dan tari Zabin. Tari payung. Tari payung merupakan tari pergaulan yang dibawakan secara berpasangan. Tarian ini dibawakan oleh sepasang muda-mudi ya, menggunakan perlengkapan payung. Payung lebih banyak digunakan oleh penari laki-laki, sedangkan penari wanita mengekspresikan gerakannya dengan permainan selendang. Busana penari pria berupa satu setel baju kecak musang ya, kain saping, dan tandak atau songkok ya. Busana penari wanita meliputi satu setel kebaya labu, kain songket, ikat pinggang, dan selendang ya. Jadi kayak yang laki-laki melindungi yang perempuan gitu ya, memberi payung. Tari legong. Tari legong dimainkan oleh dua penari perempuan. Oleh karena merupakan tarian ritual persembahan, legong dahulunya hanya boleh ditarikan oleh gadis yang belum pernah menstruasi. Namun, seiring pergeseran fungsinya,
Sekarang sebagai media hiburan, aturan tersebut sudah ditinggalkan. Penari legong selalu membawa kipas sebagai alat bantu. Ya, tari legong. Kita lanjutkan. Tari Jangger. Tari Jangger merupakan tari tradisional asal Bali. Dipentaskan oleh 10 orang yang terdiri atas pasangan muda-mudi, 5 penari pria disebut kecak, dan 5 penari wanita disebut jangger. Para penari menari sambil menyanyikan lagu jangger secara bersaut-sautan. Tarian ini mengangkat kisah atau drama tentang Arjuna Wiwaha, Sunda Upasada, dan sebagainya. Meski tidak sepopuler tari kecak atau tari pendet, tari ini sebetulnya memiliki makna yang mendalam. Tari Ketuk Tilu. Tari Ketuk Tilu merupakan salah satu tari tradisional Jawa Barat. Tari Ketuk Tilu menjadi cikal bakal lahirnya tari Yapong Karawang. Tarian ini dipentaskan oleh penari-penari wanita dengan gerakan dinamis dan saling mengisi. Gerakan yang dilakukan penari Ketuk Tilu diantaranya adalah goyang pinggul, pencok muncit, gitiu, dan geol. Nama Ketuk Tilu berasal dari bunyi tabuhan 3 buah bonang yang menjadi musik pengiringnya. Kendati cukup terkenal di masa silam, saat ini kepopuleran Ketuk Tilu justru kalah dibandingkan tari Jaipong. Tari Bambangan Cakil. Bambangan Cakil merupakan tarian klasik yang terdapat di Jawa Tengah. Tari Bambangan Cakil menceritakan adegan perang seorang ksatria melawan raksasa. Ksatria tersebut bernama Janaka atau Janoko ya. Dalam bahasa Jawa bacanya Janoko, yang bersifat halus dan lemah lembut sebagai lambang kebaikan. Sebaliknya raksasa bernama Cakil menggambarkan tokoh berkarakter kasar, sombong, dan beringas yang melambangkan kejahatan. Makna yang terkandung dalam tarian Bambangan Cakil adalah bahwa segala bentuk kejahatan dan keangkaramurkaan pasti akan kalah dengan kebaikan. Tari Zapin. Tari Zapin adalah sebuah tari tradisional yang berasal dari Riau. Tari ini syarat dengan nuansa keislaman, hasil dari proses akulturasi budaya Melayu dan budaya Islam di masa silam. Tari Gandrung. Tari Gandrung adalah salah satu jenis tari tradisional khas yang berasal dari Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Dalam pementasannya, tarian ini didukung berbagai unsur, yaitu penari, pemusik, alat musik, nyanyian, dan gerak tari. Tari Gandrung dilakukan dalam bentuk berpasangan antara perempuan dan laki-laki. Penari perempuan sebagai penari gandrung dan penari laki-laki dikenal sebagai paja. Musik pengiring tari gandrung antara lain adalah kempul dan gong, kelunting, biola, kendang, dan ketuk. Tari gandrung dipentaskan sebagai perwujudan rasa syukur masyarakat setiap kali setelah panen. Pementasan tari gandrung diselenggarakan sebagai bentuk kegembiraan dan hiburan. Tari gandrung ini akhirnya menjadi ciri khas tari Banyuwangi sehingga menjadi maskot kota Kabupaten Banyuwangi. Tari Golek Menak. Tari Golek Menak adalah tari klasik yang lahir dari Keraton Yogyakarta. Tari Golek Menak diciptakan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan pertama kali dipentaskan pada sekitar tahun 1941. Tarian ini dikenal dengan sebutan tari Bekso Golek Menak atau Beksan Menak. Ide gagasan penciptaan tari Golek Menak berasal dari pertunjukan wayang golek. Lihatlah sebuah video tari daerah berpasangan ya. Perhatikan gerakan pola lantai penari dalam menyajikan tarian. Diberikan 5 gerakan tarian tersebut, berlatihlah melakukan gerakan tari tersebut sehingga mahir. Ya. Gerak tari berpasangan dapat dilakukan antara laki-laki dan perempuan. Perempuan dan perempuan atau laki-laki dan laki-laki, namun dalam pelaksanaannya tidak selalu 2 orang penari menarikan dalam pementasannya. Tarian dapat ditarikan oleh beberapa pasang penari sekaligus. Peran tiap penari berbeda-beda,
Tetapi masing-masing penari berperan serta untuk menghasilkan satu sajian tari yang terlihat indah dan harmonis. Ini tinggal kalian ketik aja ya di YouTube, banyak ya. Pilih aja salah satu tari yang kelihatannya menarik menurut kalian. Tarian yang panjang dan gerak tari yang bersemangat dapat menyebabkan penari berkeringat banyak. Iya betul. Karena itu penari sangat memperhatikan kebersihan badannya. Kita juga harus menjaga kebersihan badan, ya, bukan penari saja. Ya, halaman 70. Sekarang kita menuju halaman 71. Remaja yang sedang dalam masa pubertas biasanya banyak beraktivitas. Kelenjar keringat, ya, dan kelenjar minyak juga aktif akibat pengaruh hormon. Apabila kamu tidak memperhatikan kebersihan badan dan pakaian, tentu akan menimbulkan masalah bagi kesehatan dan pergaulan sama teman. Bau ya, bau. Selain itu lembab itu bisa tempat untuk tumbuhnya bakteri, jamur, ya kan? Ya, jadi lembab ya, lembab ini bisa menyebabkan pertumbuhan bakteri, ya, jamur. Yang keduanya itu biasa menghasilkan bau tidak sedap. Bau tidak sedap. Ya. Bersama kelompokmu diskusikan cara-cara menjaga kesehatan reproduksi masa pubertas. Ya, kalian dapat mencari informasi dari buku atau menanyakan kepada bapak ibu guru. Jika membuka internet, mintalah untuk didampingi bapak atau ibu guru. Berilah kelompok anak perempuan terpisah dari kelompok anak laki-laki, tuliskan hasil diskusimu lalu diskusikan dengan kelompok lain. Ya, secara umum ya, untuk menjaga kesehatan reproduksi ya pada masa pubertas, yang pertama karena sering berkeringat ya, sering berganti celana dalam ya dengan yang bersih, terutama setelah habis mandi atau mungkin terutama setelah mandi ya. Ya. Kalau kalian mau ya setiap habis buang air kecil apa itu ganti tidak apa-apa. Terutama yang perempuan ya. Sering mengganti celana dalam. Ya, sering mengganti celana dalam terutama setelah mandi. Setelah mandi. Gunakan celana dalam yang bersih dan longgar. Celana dalam yang bersih dan longgar. Ya, celana dalam yang terlalu ketat bisa mengganggu dalam yang ketat, bisa mengganggu ya kesehatan organ reproduksi. Nah, sekarang ganti yang laki-laki ini. Ya, yang perempuan sering ganti ya, diharapkan sering berganti. Yang laki-laki ini terutama ya, perempuan juga sebenarnya, yang laki-laki terutama jangan terlalu ketat. Karena organ reproduksi laki-laki ya itu bersifat lentur ya, bersifat lentur bagian bawahnya ya, itu bisa agak mengkerut ya, bisa agak memanjang ya di skrotumnya istilahnya ya, di bagian bawahnya di skrotumnya itu tempat ada testis ya. Ini kadang-kadang agak menjauhi tubuh, kadang-kadang agak mendekati tubuh untuk menjaga suhu. Jadi testis itu harus menjaga agar suhunya konstan ya, testis ya, orang sering menyebutnya sebagai biji gitu ya. Itu harus untuk menghasilkan sperma yang sehat harus suhunya stabil ya, untuk menghasilkan sperma sehat suhu harus stabil ya. Jadi kalau suhu udaranya dingin ya, dia akan mendekatkan tubuh yang akan mengerut. Tapi jika suhunya panas, dia akan melonggar. Nah, kalau celana dalam kita itu terlalu ketat, nah, waktu dia mau melonggar tidak ada tempat, tidak ada ruangan. Nah, itu ya. Jadi kita harus menjaga
memahami ini ya. Bahkan kedua bolanya itu tidak bersejajar, yang kiri agak sedikit di bawah. Itu gunanya apa? Biar tidak terlalu panas suhunya. Ya, ini. Cobalah buat rencana karya berisi cara menjaga kesehatan reproduksi pada masa pubertas. Kerjakan bersama kelompokmu. Kalian dapat membaca poster atau buklet sederhana. Tuliskan rencana karya yang akan kamu buat dalam bentuk seperti berikut. Jenis karya menjaga kesehatan alat reproduksi. Ya, yang laki-laki ngerjakan untuk yang laki-laki, yang perempuan ngerjakan untuk yang perempuan ya. Alat dan bahan, karena ini adalah poster, tentu saja kita butuh kertas. Ya, agar cukup besar, pilih aja A3. Ya, kalian butuh pensil untuk bikin sketch, penghapus kalau ada yang salah-salah, dan spidol atau pewarna, cat air. Apabila menggunakan cat air, tentu saja kalian akan butuh kuas, palet, gelas, air, ya. Nah, ini pasti kalian butuhkan mungkin tisu ya, ya. Untuk ngambilnya atau kapas ya, tisu atau kapas untuk ngambil air, untuk mencairkan dan untuk membersihkan ya. Nah. Oke, isi dalam karya tentu saja informasi ya, informasi tentang cara menjaga kesehatan alat reproduksi. Ya, hari ini saya belajar tentang tokoh tarian tradisional. Kita juga belajar tentang tari jenis-jenis, contoh-contoh ya, contoh-contoh tari tradisional berpasangan, tarian tradisional yang ditampilkan secara berpasangan, dan kita juga belajar cara menjaga kesehatan organ reproduksi. Ya. Tuliskan pengalamanmu saat menonton pertunjukan seni daerah bersama orang tuamu. Pengalamanmu, ini pengalaman sangat pribadi, kalian sendiri yang bisa mengisinya. Ya, pembelajaran ketiga akan kita pelajari di video berikutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.